Baik Bapak Ibu, kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sholat Isya Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang sangat baik ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka insya Allah nikmatnya akan senantiasa bertambah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur atas nikmat waktu, maka mudah-mudahan waktu yang kita miliki juga akan senantiasa bertambah menjadi semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, maka mudah-mudahan setiap saat, setiap waktu, maka mudah-mudahan akan senantiasa bertambah juga keberkahan di dalamnya. Kita bersyukur lagi Bapak Ibu dengan nikmat ilmu. Ya, dengan nikmat ilmu kita diberikan semangat untuk senantiasa belajar, datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu, sehingga mudah-mudahan juga hidupnya penuh dengan barokah, karena hidupnya disertai dengan barokahnya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau tidak dipandu oleh ilmu, hidup itu dipandu oleh apa Bapak Ibu? Ya betul Bapak Ibu, dipandu oleh hawa nafsu. Padahal hawa nafsu itu kadang kerap kali menjadi alat tunggangan setan. Dan setan tugasnya adalah menyesatkan. Instrumennya adalah hawa nafsu itu, menganggap benar yang sebenarnya salah dan menganggap salah yang seharusnya benar. Maka dengan kita datang majelis ilmu, mudah-mudahan semakin barokah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya lihatnya lewat YouTube, Ustaz. Gimana Bapak Ibu? Saya suka menganalogikan begini Bapak Ibu ya. Sholat kalau di masjid bagi laki-laki wajib atau tidak Bapak Ibu? Kemudian kalau sholat di rumah boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau sholat di masjid berjamaah, keutamaannya berapa derajat Bapak Ibu? 27 derajat. Kalau di rumah ya hanya 1. Nah ini kalau pengajian juga begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya suka memberikan motivasi. Ya kalau kita pengajian di masjid datang langsung, insya Allah sama seperti kita itu datang ke masjid sholat berjamaah, insya Allah keutamaannya 27 derajat daripada yang ngajinya via YouTube. Nah ini kan ada YouTube mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah kalau di rumah seperti sholat di rumah tadi, sehingga keutamaannya hanya 1 derajat saja mungkin. Nah ini hanya sebagai analogi sederhana Bapak Ibu ya. Sehingga kita harus tetap semangat. Ketika ngaji berada di masjid, langsung datang langsung, maka insya Allah keutamaannya 27 derajat, sama seperti sholat tadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini
kita juga jangan sampai lupa untuk sampaikan sholawat salam kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah teladan buat kita semua, dialah petunjuk hidup buat kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu uswatun hasanah, contoh suri teladan terbaik. Sering disampaikan guru-guru kita, saya juga sering mengulang-ulang ini Bapak Ibu ya. Jadi di dalam diri Nabi Muhammad itu ada teladan, ada contoh. Karena manusia itu hobinya mencontoh, hobinya meniru. Bapak Ibu dulu ketika belajar matematika masih ingat tidak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu dulu belajar matematika gampang apa susah? Susah ya. Kenapa susah Pak? Kalau Bapak Ibu, kenapa dulu pas waktu belajar matematika susah? Ngantuk Ustaz? Ya ngantuk ya. Padahal Bapak Ibu guru kita dulu itu sudah memberikan contoh Pak, contoh mengerjakannya begini, dan begitu. Jadi kalau kita mengerjakan soal matematika dulu mengikuti contoh, maka insya Allah kita bisa mengerjakan soalnya. Nah, hidup manusia ini banyak juga persoalan-persoalannya. Jembatan Bapak Ibu, kita hidup banyak tidak persoalan hidup kita. Banyak. Bahkan malah setiap saat, setiap waktu hidup kita itu isinya adalah persoalan-persoalan, masalah-masalah yang harus diselesaikan. Sama ketika kita belajar di sekolah mengerjakan soal matematika, Bapak Ibu guru kita memberikan soal, tapi sebelum itu diberikan contohnya begini loh cara mengerjakannya. Nah, dalam hidup kita itu penuh dengan persoalan-persoalan hidup. Allah memberikan contoh di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menyelesaikan kehidupan. Nah, kalau hari ini kita menyelesaikan persoalan kehidupan kok susah, kira-kira jawabannya kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu kenapa? Karena pas lagi pelajaran ngantuk juga Ustaz. Nah, itu ya. Karena mungkin ketika kita menyelesaikan persoalan tidak mengikuti contoh panduan hidup. Siapa contoh kita Bapak Ibu tadi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibu Bapak jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini dalam rangka kita mengambil teladan terbaik dari apa yang diteladankan oleh Rasulullah untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita juga, dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kita ada persoalan tidak menjadi persoalan yang susah karena kita mengerjakan ada contohnya. Sama dalam persoalan-persoalan yang lain juga begitu Bapak Ibu ya. Sehingga kalau kita dulu belajar masalah pelajaran apapun, kalau kita tidak memperhatikan padahal contohnya sudah ada, hidup menjadi susah. Nah, makanya menjadi perhatian buat kita. Ibu Bapak jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini ya, di kesempatan apa istilahnya ya, kajian enteng-entengan ya Bapak Ibu, kita insya Allah akan lanjutkan kembali terkait dengan ya beberapa hal supaya kita nanti bisa semangat ya, sebagai bagian dari kita tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan saling memotivasi, saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Kenapa manusia itu perlu diingatkan dalam hal kebenaran? Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Baru kemarin kajian, hari ini lupa. Baru kemarin diingatkan, hari ini kadang lupa. Maka manusia kalau diingatkan, ya kita harus jadi bergegas gitu ya. Kemudian kenapa manusia itu harus diingatkan dalam hal kesabaran? Karena manusia itu senangnya apa Bapak Ibu?
tidak sabar Pak, ya. Pengennya yang cepat-cepat kaya pengennya cepat kaya atau pelan-pelan Bapak Ibu? Mau jawab tegang nih Bapak Ibu ya. Pengennya sih cepat kaya Ustaz, tapi kan nggak mungkin Pak, kecuali kita dapat kejatuhan emas misalnya ya Bapak Ibu, 5 ton misalnya, malah kita nggak jadi kaya ya. Tapi nggak ada cara-cara yang sifatnya instan seperti itu. Karena yang penting di dalam Islam itu kita berproses, setiap usaha kita menjadi ibadah. Nah itu yang paling penting. Maka ibu bapak jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini juga, apalagi ya, kita itu beberapa hari lagi kita masuk di 1 bulan kurang lebih ya Bapak Ibu, kurang lebih 1 bulan nanti kita masuk di bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan apa Bapak Ibu? Bulan Ramadan. Bapak Ibu terasa tidak ini? Karena ada yang kaget, loh masa sudah mau Ramadan, perasaan baru kemarin katanya. Nah kita alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita disampaikan di bulan yang penuh dengan kebaikan, yang setiap waktu, setiap saatnya menjadi kebaikan. Maka ketika kita bahkan 2 bulan sebelumnya kita diajarkan dengan satu doa oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa membaca doa. Membaca apa Bapak Ibu? Membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah Rajab dan Sya'ban kami, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ini doa yang harus kita wiridkan Bapak Ibu, sehingga kita ada semarak ketika menyambut bulan Ramadan. Bahkan 2 bulan sebelumnya di bulan Rajab ini, dan kita hari ini sudah di akhir bulan Rajab. Besok kita libur dalam rangka apa Bapak Ibu? Isra Mi'raj gitu ya. Nah maka harusnya kita perbanyak wirid dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doanya pendek singkat, tapi insya Allah harus kita resapi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mungkin sebagai bagian dari kita persiapan di bulan Ramadan ini, karena tidak sampai 2 bulan ya, atau 1 bulan kurang lebihnya kita nanti masuk di bulan Ramadan. Mungkin kajian enteng-entengan kita hari ini, nanti kita akan bicara sedikit banyak tentang tarhib Ramadan, dan juga bagaimana kita menyikapinya di dalam ketika kita masuk di bulan Ramadan ini. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat itu ya, kalau kita mau masuk bulan Ramadan itu kan sudah rapat bulan, mempersiapkan bulan Ramadan belum ini Bapak Ibu? Sudah ya, alhamdulillah. Kan suka bikin spanduk. Di spanduk tulisannya apa Bapak Ibu? Marhaban ya Ramadan. Ini jangan sampai salah menyebutkan Bapak Ibu ya. Marhaban pakai H. Karena sering ada yang menyebutkan marhaban pakai H. Kalau marhaban itu berakar dari kata irhabi. Irhabi itu apa Pak? Irhabi itu artinya teror Pak ya. Nah, kalau pakai H, teror, menakut-nakuti. Mas sering disebut dengan istilah teroris Pak. Oh ini gara-gara marhaban katanya. Tapi kalau menggunakan H, marhaban. Nah, ini berakar dari kata rohaba. Nah, maka artinya marhaban ya Ramadan, artinya apa Bapak Ibu? Yang kita pahami apa Bapak Ibu marhaban ya Ramadan? Halo Bapak Ibu. Selamat datang Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Apakah benar?
Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Marhaban ya Ramadan. Ada 3 kata di situ. Marhaban, ya, dan juga Ramadan. Marhaban itu berakar dari kata rohaba, bukan yang irhabi tadi Bapak Ibu ya. Nah, rohaba itu artinya lapang-lapang. Bapak Ibu yang dulu pernah haji atau umrah, ketika perjalanan dari Mekah menuju Madinah atau Madinah menuju Mekah, itu selama berapa jam Bapak Ibu? 3 jam. 3 jam Pak, wah cepet banget itu ya. 5 jam ya Pak, sambil istirahat juga. Nah ketika istirahat itu kan tempatnya luas, rest areanya gitu buatan Bapak Ibu. Dulu pernah ingat tidak Bapak Ibu? Ketika istirahat di rest area tempatnya luas, Bapak Ibu membaca tidak tempat itu namanya apa? Halo Bapak Ibu? Lupa Pak? Ya. Saya ingat. Kalau saya belum pernah Pak ya. Tempat itu namanya marhab. Apa Bapak Ibu? Marhab. Kenapa namanya marhab? Karena tempatnya lapang, tempatnya luas, parkirannya ombo-ombo. Wah luar biasa Bapak Ibu ya. Marhab. Sehingga namanya marhab dari kata rohaba. Tempat yang lapang namanya marhab. Laibun bermain, tempat bermain namanya mal'ab, mal'abun. Darosa belajar, tempat belajar namanya madrasah. Nah, tempat yang lapang namanya adalah marhab tadi. Jadi apa maknanya ketika kita menyambut bulan Ramadan dengan marhaban ya Ramadan, kita sebenarnya disuruh berlapang-lapang. Berlapang-lapang hati ya dalam menyambut bulan Ramadan. Nama lain berlapang-lapang hati itu artinya orang kalau hatinya lapang senang atau sedih Bapak Ibu? Senang. Ya, senang dalam menyambut bulan Ramadan. Marhab. Kemudian di marhab tadi Bapak Ibu perjalanan dari Mekah menuju Madinah, di rest area itu ngapain Bapak Ibu? Yo ini ke kamar mandi, tuku kopi, tuku apa mana Bapak Ibu ya, tuku Indomie barang ya Bapak Ibu. Ada yang jagungan dan lain sebagainya. Tapi kata kuncinya adalah beristirahat. Napa Bapak Ibu? Beristirahat. Duduk terus di bis, nah kan perlu istirahat. Atau pengen ke kamar mandi, yuk ke kamar mandi dulu. Nah maka sering juga kita menyebut rohab ini sebagai bagian dari kita rehat, istirahat ya. Jadi ketika kita menyambut bulan Ramadan dengan semangat rohaba ini, bagian dari nanti kita beristirahat. Ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita beristirahat dari aktivitas-aktivitas kehidupan untuk fokus untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah. Nah itu. Maka terkait dengan makna yang tadi, terkait dengan berlapang-lapang apa? Pertama berlapang-lapang hati. Kita persiapkan hati kita yang lapang, hati kita yang senang menyambut bulan Ramadan. Kemudian ketika kita menyambut bulan Ramadan, apa yang harus lapang lagi? Yaitu waktu. Kita harus melapangkan, meluangkan waktu kita untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya nggak pernah sholat malam, nanti pas waktu Ramadan kita sempatkan, luangkan waktu untuk sholat di waktu malam. Yang awalnya kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran, mari kita luangkan, lapangkan waktu untuk tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Kemudian ketika di bulan selain bulan Ramadan kita tidak lapang untuk menuntut ilmu, maka nanti di bulan Ramadan kita berlapang-lapang hati untuk belajar, untuk mengkaji ilmu, belajar dari guru-guru kita, belajar dari ustadz-ustadz kita yang lainnya. Berlapang-lapang lagi Bapak Ibu ya.
Jadi semangatnya berlapang-lapang. Berlapang-lapang artinya tadi adalah bergembira. Nah, maka tidak boleh sedih ini Bapak Ibu ya. Nah itu. Nah, jangan sampai wah ya Ramadan lagi nanti harus nyiapin THR barang, malah sedih Bapak Ibu ya. Ada tidak Bapak Ibu yang sedih? Kalau Bapak Ibu mudah-mudahan tidak ya. Nah, jadi berlapang-lapang sehingga istilahnya marhaban ya Ramadan. Nah terkait dengan Ramadan bagaimana Ustaz? Nantilah kalau sudah masuk bulan Ramadan ya. Nanti kita kaji sedikit terkait dengan Ramadan itu. Ibu bapak jamaah yang berbahagia. Jadi kata kunci berikutnya ketika kita menyambut bulan Ramadan disertai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maka kemudian disertai dengan hati kita yang bergembira, hati yang tidak boleh sedih ya. Bapak Ibu sedih apa bergembira nih hari ini Bapak Ibu? Bahagia ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bahagia. Kalau sedih bagaimana Ustaz? Atau Bapak Ibu pernah tidak merasakan kesedihan? Atau bahasa gaulnya galau? Bapak Ibu galau atau tidak ini pernah merasakan tidak? Pernah ya. Kenapa Bapak Ibu galau? Bapak Ibu kalau galau biasanya kenapa Pak? Bapak kalau galau kenapa? Kemarin ada di kajian saya kemarin di Wonogiri itu galau karena mikirin umat. Wah ini bagus luar biasa. Ada bapak kenapa galau? Galau gara-gara istri Ustaz loh. Kenapa gara-gara istri? Susah dikasih tahu Ustaz, bikin jengkel. Nah, ada tidak ini ibu-ibu? Nggak ada ya? Insya Allah manut-manut semua Pak, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu pernah merasakan galau tidak? Kalau ibu-ibu selalu senang bahagia? Alhamdulillah. Ini mau jujur, yo ada suaminya di depan gitu ya. Ya sudah Bapak Ibu ya. Tapi ternyata kita pasti merasakan kegalauan. Ya, jadi kita tadi menyambut bulan Ramadan harus dengan bahagia. Tapi kalau galau gimana Ustaz? Nah ini. Apalagi kalau kita melihat saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, ya, Sumatera Barat yang baru saja terkena bencana dan musibah banjir, ya kita harus berempati, gitu ya. Nah, sehingga kadang kita juga merasakan galau dan sedih dan lain sebagainya. Kita melihat saudara-saudara kita di daerah yang terdampak dengan longsor dan lain sebagainya. Galau ya. Jadi kalau kita bicara masalah kegalauan itu, galau itu pasti akan pasti akan menjadi tadi persoalan hidup manusia. Kalau Bapak Ibu buka lagi itu Al-Qur'an, di dalam Quran surah Al-Baqarah itu wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kami pasti akan menguji kalian semua dengan berbagai macam bentuk ujian yang menyebabkan kita ini kadang merasakan kesedihan dan kegalauan. Apa misalnya? Dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kekhawatiran, dengan sedikit kecemasan, kemudian dengan sedikit kelaparan, mungkin nggak makan itu ya Bapak Ibu ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis ujian dari diri kita. Pernah ada yang diuji karena istrinya atau karena pasangannya. Ada yang diuji karena anaknya, anak keturunannya. Bahkan ada yang diuji karena tetangganya Bapak Ibu ya. Punya tetangga kok senengnya gosipi misalnya, atau apalah dan lain sebagainya. Ada yang diuji karena ekonomi, faktor ekonomi. Ada yang diuji karena politisi dan lain sebagainya. Banyak sekali ujian-ujian itu yang semuanya akan menghadirkan kita itu merasa galau, merasa sedih.
Cuma pertanyaan kita adalah bagaimana cara kita, resep supaya kita bisa mengatasi kegalauan itu. Maka kita perlu belajar tidak lain dan tidak bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ternyata bahkan Nabi sekalipun Bapak Ibu pernah merasakan kegalauan. Ya, bahkan justru tugas kenabian itu identik dengan tugas kegalauan Bapak Ibu. Maka saya suka menyimpulkan itu, kenapa dalam sejarah itu tidak ada perempuan menjadi nabi dalam sejarah kenabian Bapak Ibu? Ada tidak Bapak Ibu? Gak ada perempuan jadi nabi. Karena yang kuat menghadapi kegalauan itu biasanya para bapak-bapak dan laki-laki. Maka dalam sejarahnya tugas kenabian tidak pernah diembankan kepada para kaum perempuan. Jembatan Bapak Ibu, sepakat tidak ini? Kenapa kira-kira? Ya karena yang taat sabar menghadapi kegalauan itu biasanya laki-laki. Kalau ibu-ibu baru diuji dakwah lempar batu sedikit langsung nangis ya ibu-ibu ya. Nggak maulah saya dakwah lagi. Oh itu. Kemudian curhat diposting di WA, sakitnya sampai kemana-mana tidak di sini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari kalau begitu? Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi ternyata kalau kita belajar dari peristiwa kenabian, bahkan Nabi itu juga pernah merasakan kegalauan ini. Sehingga kalau ditanya Bapak Ibu pernah tidak galau? Ya pasti pernah. Termasuk kita, termasuk saya gitu ya. Pasti pernah merasakan kegalauan itu. Karena Nabi Muhammad SAW saja ini pernah mengalami suatu masa, suatu keadaan yang sedih luar biasa. Sampai-sampai tahun ketika Nabi merasakan kesedihan disebut sebagai tahun apa Bapak Ibu? Tahun apa? Tahun gajah. Tahun apa Pak? Ketika tahun Nabi merasakan kesedihan? Tahun baru ya tidaklah Bapak Ibu ya, tahun kesedihan Pak. Namanya Amul Huzn. Nah, jadi Nabi itu juga pernah mengalami kesedihan. Saking sedihnya Nabi, maka peristiwa itu dijadikan menjadi nama tahun ketika itu. Karena tradisi di bangsa Arab, nama tahun itu disesuaikan dengan peristiwa ikonik dalam sebuah tahun itu. Ketika Nabi lahir, ada tentara bergajah menyerang Ka'bah, maka disebut sebagai tahun gajah. Tahun ketika Nabi mengalami kesedihan yang sangat mendalam, maka disebut sebagai tahun kesedihan, Amul Huzn. Nah itu. Kenapa Rasulullah itu merasa sedih? Yang pertama karena meninggal oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Kemudian yang kedua karena meninggal oleh istrinya, yaitu siapa Bapak Ibu? Ya, Ibunda Khadijah. Nah itu Rasulullah sedih, sakit luar biasa. Apalagi ketika itu tahun 10 atau 11 kenabian, ketika itu umat Islam atau pengikut Rasulullah itu sedang disiksa dengan siksaan yang begitu berat. Kemudian diboikot, diasingkan di suatu lembah yang disebut sebagai Syib. Hidupnya nggak karu-karuan, makan aja sampai dikatakan rumput yang ada di padang pasir itu menjadi satu-satunya makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam ketika itu. Melihat kondisi seperti itu, Rasulullah itu bersedih luar biasa Bapak Ibu. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, tiba-tiba nangis ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau sedih begitu tidak Pak Bu? Kalau lagi galau makan enak tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Kecuali makanannya di ini. Ada teman itu saya kalau lagi sedih kalau makan harus yang banyak katanya. Nah, itu ya. Kemudian kalau lagi sedih tidur tenang apa tidak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidur tenang tidak?
nggak tenang, malah raiso turu Bapak Ibu ya. Iya, itulah keadaan kalau kita bersedih. Sama Nabi juga pernah mengatakan, pernah mengalami situasi seperti itu, yaitu ketika pamannya meninggal, Abu Thalib sebagai pelindung dari dia pelindung keluarga dari Bani Hashim ketika itu. Kemudian pelindung hatinya yaitu Ibunda Khadijah meninggal. Kemudian kondisi umat Islam yang sangat memprihatinkan ketika itu. Sampai-sampai Bapak Ibu kalau buka Sirah Nabawiyah, ada komentar dari Abu Bakar As-Siddiq ketika itu, saya belum pernah melihat Rasulullah sesedih ini. Saking sedihnya bahkan saya sahabat terdekat, saya nggak berani mendekat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sedihnya Rasulullah ketika itu. Mungkin ngalamun, Rasulullah sering ngalamun. Mungkin kalau bahasa kita ya mungkin tiba-tiba nangis gitu ya Bapak Ibu ya. Tidur nggak enak, tidur nggak nyenyak, makan nggak mood dan lain sebagainya. Sama seperti Bapak Ibu. Atau sama dengan kita semua. Sampai tidak ada yang berani Bapak Ibu untuk menghibur Rasulullah. Saking tidak ada yang berani yang menghibur Rasulullah, maka Allah langsung yang menghibur Bapak Ibu. Ya, maka ketika itu saya sering sebut dengan istilah nanti 3 resep kenabian mengatasi galau. Gitu ya. Kita belajar dari kisah Ammul Huzni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan malah ada suatu keadaan di mana ketika orang yang sakit hatinya, tapi yang terserang penyakit itu fisiknya. Dalam ilmu kedokteran ini disebut sebagai psikosomatik Bapak Ibu. Karena dulu saya pernah belajar di Fakultas Kesehatan atau hal-hal terkait dengan kesehatan, ada istilah namanya psikosomatik. Jadi yang sakit jiwanya, tapi yang lemah fisiknya Bapak Ibu. Ini namanya istilah psikosomatik. Itu ya. Yang sakit hatinya, tapi tiba-tiba jantungnya yang bermasalah. Tapi tiba-tiba yang bermasalah adalah mungkin paru-parunya dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana mengatasi kegalauan itu? Nah, ini kita belajar dari resep kenabian mengatasi galau. Jadi ketika Rasulullah tidak ada yang bisa mendekat, bahkan Abu Bakar As-Siddiq, maka Allah langsung yang turun tangan Bapak Ibu ya. Ini dalam tanda kutip. Jadi Allah yang turun tangan, Allah yang turun langsung mengatasi kegalauan kekasihnya ini. Yang pertama, ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu diturunkan satu surat penuh gelondongan kepada Rasulullah untuk menghibur Rasulullah. Kira-kira surat apa Bapak Ibu? Surat yang diturunkan secara gelondongan, bukan gelondongan yang kayunya banjir kemarin loh Bapak Ibu ya. Surat apa? Alfa salah. Al apa Bapak Ibu ayo? Alhamdulillah yang enggak adalah Bapak Ibu ya. Surat yang diturunkan secara penuh gelondongan untuk menghibur Rasulullah, namanya surat Al apa Pak? Al-Quran ya iyalah Pak, Al-Quran semua ya. Al apa Pak? Salah nggak apa-apa Pak, nggak ada hukuman ini ya. Alba ya salah Pak ya. Al-Qaw salah Pak. Al-Ka salah juga Pak ya. Daripada kelamaan yaitu surat Yusuf Pak ya. Surat apa Pak? Yusuf. Pada al ya Pak ya. Surat Yusuf. Jadi Allah menurunkan satu surat penuh dari ayat pertama sampai ayat 111 hanya untuk menghibur kekasihnya namanya Rasulullah.
Surat Yusuf, Pak. Saya dulu ketika belajar itu dikasih nasihat sama guru. Nanti kalau sedih bacalah surat Yusuf. Saya belum paham maksudnya, Pak. Kenapa disuruh baca surat Yusuf ya? Padahal surat Yusuf itu kan biasanya dibaca kalau orang hamil, pengen anaknya seperti Nabi Yusuf. Tapi ini guru mengatakan bacalah surat Yusuf kalau sedih, Pak. Saya bingung kenapa ya kira-kira. Ternyata ada latar belakang yang menyebabkan karena surat ini diturunkan ketika Rasulullah sedang bersedih sebagai hiburan pada Rasulullah. Apa maknanya? Makna yang pertama ketika diturunkan surat Yusuf ini, pertama ketika kita sedih bacalah Al-Quran. Ambillah tadabbur dari Al-Quran, ambillah pelajaran dari Al-Quran. Atau paling minimal bacalah Al-Quran. Makna yang kedua ketika kita mentadabburi surat Yusuf ini, di dalam surat Yusuf itu berkisah tentang seorang nabi namanya Nabi Yusuf yang tidak diceritakan di surat-surat yang lain, hanya di surat Yusuf. Apa maknanya? Karena di dalam surat Yusuf itu bercerita tentang penderitaan demi penderitaan. Nabi Yusuf masih kecil didengki saudara-saudaranya. Saking didengkinya bahkan ada yang mengatakan mau membunuhnya Nabi Yusuf itu. Kemudian setelah mau dibunuh, ada yang mengatakan janganlah dibunuh, kita singkirkan saja. Bayangkan ini kan sedih, Pak. Masih kecil didengki saudaranya. Coba Bapak Ibu didengki saudara, sedih tidak Bapak Ibu? Sedih. Sudah gitu disingkirkan, dijauhkan dari orang-orang tercinta. Nabi Yusuf kemudian dicemplungkan ke dalam sumur. Wah, itu sedih, Pak, masih kecil dicemplungkan ke sumur. Kemudian sudah gitu ada kafilah dagang, dikira itu adalah harapan yang nanti akan menolongnya. Ternyata bukannya ditolong, malah jadikan budak, Pak. Sedih lagi, Pak. Ya. Sudah dijadikan budak, dibeli oleh raja atau pemuka Mesir di sana, kemudian dijadikan budak. Banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali kesedihan-kesedihan, bahkan sampai kemudian dipenjara, difitnah dan lain sebagainya. Apa maknanya? Maknanya belajar dari kisah Yusuf ini supaya Nabi Muhammad itu belajar. Lihatlah Nabi Yusuf yang diuji dengan kesedihan-kesedihan ini, sampai nanti pada masanya akan mendapatkan janji Allah, yaitu berupa kemuliaan. Jadi apa maknanya? Kalau kita sedang bersedih Bapak Ibu, dengarlah cerita orang lain yang lebih sedih daripada kita. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau kita sedang bersedih, selain membaca Al-Quran, tapi dengarlah cerita orang lain yang lebih sedih daripada kita. Jadi kalau kita sedih, ya tiba-tiba mau ke masjid pakai sendal baru, Pak. Ada cerita santri nih, cerita santri mau ke masjid pakai sendal baru. Sampai di masjid sendalnya hilang. Wah, itu kan sedih bukan main, Pak. Sakit hati luar biasa. Wah, sendal baru malah hilang. Enggak lagi lah nanti saya ke masjid. Ternyata si santri itu melihat ada temannya yang kakinya enggak ada, Pak. Maka si santri itu langsung tertegun, ya Allah, saya baru sendalnya hilang, itu teman saya kakinya nggak ada, Pak. Nah, maka yang awalnya tadi sedih, akhirnya jadi semakin sedikit lapang. Jabatan Bapak Ibu. Ya, maka kalau kita naik motor, yang kita lihat adalah, oh itu cuma pakai sepeda. Yang pakai sepeda lihat yang jalan kaki. Yang jalan kaki lihat yang nggak bisa jalan. Yang nggak bisa jalan lihat yang masih bisa beribadah. Yang nggak bisa beribadah lihat yang ya nggak bisa lah, harus ini ya ibadah. Itu. Jadi lihatlah ke bawah. Jadi kalau kita hari ini kok sedih, ya sukanya ngersulo itu apa bahasa Indonesianya, Pak? Menggerutu, apa namanya, ngersulo, menggerutu apa ya?
mengeluh betul Pak, keluh kesah ya. Lihatlah saudara-saudara kita yang jauh lebih sedih daripada kita. Bahkan ketika kita sedang bersedih, lihatlah saudara kita yang jauh lebih sedih daripada kita. Maka itu akan membuat hati kita semakin lapang. Saya baru tahu Pak, dulu guru saya mengatakan kalau lagi sedih bacalah surat Yusuf. Nah itu. Oh itu toh maksudnya. Pertama disuruh membaca Al-Quran, yang kedua suruh belajar dari kesedihan orang lain yang jauh lebih sedih daripada kita. Kita punya rumah, alhamdulillah lantainya 3 misalnya ya Pak ya, nggak usah sedih. Ya karena lihatnya yang lantai 30, ada menuntut kepada suaminya, Pak kita harus punya rumah yang lantainya 30. Nah itu malah tambah sedih lagi Pak. Ya, tapi kalau kita lihat ya yang ke bawah kita, nah itu enggak sedih. Nah itu jadi di situ membuat kita menjadi semakin lebih lapang hati kita. Setuju buatan Bapak Ibu? Ya, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, hati kita itu tidak sedih. Malah justru kita berempati dengan kesedihan orang lain dan membuat kita itu tergerak untuk menolongnya. Setuju buatan Bapak Ibu? Iya. Nah itu kata kuncinya. Tapi ternyata Bapak Ibu kita lanjutkan ceritanya, kesedihan Rasulullah itu begitu teramat mendalam. Sudah diturunkannya surat Yusuf, satu surat penuh gelondongan, ternyata Rasulullah itu masih sedih. Masih suka ngalamun, tidur tidak enak, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Ya. Maka kemudian diutuslah malaikat Jibril bersama Burak ketika itu untuk melakukan yang namanya Isra, betul Pak, perjalanan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu an ayatina innahu huwas samiul basir. Maka kemudian karena Rasulullah masih sedih, maka diutuslah malaikat Jibril kepada Rasulullah itu untuk melakukan perjalanan pada waktu malam. Perjalanan pada waktu malam namanya Isra. Kalau perjalanan waktu siang namanya apa Bapak Ibu? Namanya safar. Dari kata safran. Safran itu adalah kuning, cerah. Ada matahari di situ. Maka dulu ada Bani Israel. Ya, Bani Israel itu sebenarnya keturunan dari Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi Yakub. Nah, dia itu suka melakukan perjalanan malam hari, sehingga sering disebut dengan Israel. Nah, itu. Nah, Isra ya, yang dialami oleh Rasulullah ini juga perjalanan di waktu malam minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini kebiasaan dari orang Arab ketika itu menyebut masjid yang jauh. Masjid yang jauh namanya Masjidil Aqsa. Yang di mana? Yang di Yerusalem, di Palestina. Yang Masya Allah hari ini sedang diuji saudara-saudara kita penduduk Palestina dengan adanya Zionis di sana Bapak Ibu ya. Nah, padahal ini bagian dari sejarah Islam yang penting juga untuk kita perhatikan. Masjid Al-Aqsa. Nah, jadi ketika dalam proses perjalanan itu Rasulullah diperlihatkan, ini gambaran surga, ini gambaran neraka, ini gambaran dunia ketika itu, ini gambaran ketika seseorang itu nanti hisabnya cepat, ini ada yang hisabnya lambat dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, banyak sekali gambaran-gambaran yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan Isra. Lalu apa maknanya bagi kita orang yang sedang sedih? Maknanya kalau kita sedang bersedih harus melaksanakan Isra. Isra itu apa? Perjalanan. Apa nama lainnya? Piknik, Pak. Refreshing. Ya. Jalan-jalan. Ya. Kajian ya sekali-kali di Tawangmangu lah gitu ya. Masa kajian yang masjid terus, Pak? Ya. Harus senep kita mah kajian di itu ya. Ya enggak, kita harus tetap semangat ya Bapak Ibu ya.
Tapi betul Pak, ketika kita sedang bersedih, ketika kita sedang galau, kita disuruh untuk piknik, jalan-jalan, refreshing, lihat kebesaran Allah di sekitar kita. Maka ketika kita melihat penciptaan Allah yang sangat besar itu, kita akan menganggap diri kita ini kecil. Ya, Allah mengurus yang besar saja tidak rumit, apalagi hanya mengurus diri kita yang kecil ini, Pak. Maka isra penting, piknik, refreshing, jalan-jalan, ya Bapak Ibu ya. Dulu saya pernah diajak itu kajian ibu-ibu solihah di depan UNS sana. Rihlah ke Wonogiri, ke Waduk Gajah Mungkur. Tapi di situ disertai kajian, Pak. Saya disuruh hadir ke situ. Di yang tepi waduk itu Pak, sebelum ke Waduk Gajah Mungkur kan ada tempat makan yang di lereng ini ya. Itu saya lupa Pak. Nah itu di situ kajian gitu ya, katanya dalam rangka mengimplementasikan, katanya kita perlu rihlah katanya. Ya bagus, tapi juga disertai dengan ada kajian-kajian. Alhamdulillah. Jadi itu cara kedua, resep kenabian yang kedua, ketika kita itu bersedih, lakukanlah perjalanan. Jangan ngendep terus di rumah atau di kosan. Terus saya bilang ke mahasiswa, kalau jadi mahasiswa itu jangan keseringan di kosan terus. Lakukanlah perjalanan eksplorasi. Karena kalau di kosan terus pasti galau, setan gampang masuk, minimal gampang kesurupan. Itu kalau di kosan terus Pak ya. Ikutilah aktivitas-aktivitas produktif, organisasi atau apa yang bermanfaat. Itu. Jadi ini belajar dari kisah Rasulullah diisrakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Melihat segala tatanan ciptaan Allah dengan segala jamal dan juga jalalnya, keindahan dan juga kebesarannya akan membuat kita itu semakin berpandangan luas, dan awalnya hati kita sempit akan meluas dengan kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setuju buatan Bapak Ibu? Ya, jadi nanti sebelum Ramadan ayo kita agendakan ya jalan-jalan lah, healing kanan ya. Ya terserah nanti Bapak Ibu sendiri-sendiri gitu ya. Karena apalagi perempuan, Pak, saya kasih resep. Perempuan itu paling senang dijak jalan, Pak. Meskipun cuma beli bensin, wah yang penting dijak, Pak. Ya. Dijajak ke opo lah gitu ya. Ayo kita ke mana lah beli bensin. Nah itu senang ibu-ibu kalau dijak jalan, ya. Hingga tidak sedih ini Pak, ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, ini sudah mau jam 9, saya percepat sedikit ya. Kemudian resep yang terakhir, ternyata malaikat Jibril itu masih melihat Rasulullah sedih Pak. Sudah dilakukan Isra, sudah sampai ke Yerusalem, di Masjid Al-Aqsa di situ. Rasulullah masih bersedih, masih ngalamun dikit itu. Nah maka kemudian Allah kemudian dipanggil, Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung menghadap ke Sidratul Muntaha. Dari Isra kemudian Mi'raj, menghadap Allah Subhanahu wa taala, naik. Dikatakan naik ke langit ke-7. Itu. Apa maknanya? Maknanya ketika kita sedih, ketika kita sedang galau, kita harus langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Ada yang menafsirkan salah, bunuh diri Ustaz. Nah, salah itu kalau itu Pak. Gimana cara kita bertemu Allah? Yaitu dengan doa. Dan sebaik-baik doa adalah sholat. Inilah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Maka ketika Mi'raj itu oleh-olehnya adalah sholat. Nah jadi ketika galau lagi sedih, sholat. Yang pertama kita tadi membaca Al-Quran, mendengarkan cerita yang lebih sedih daripada kita. Kemudian kita disuruh jalan-jalan, Bapak Ibu ya, refreshing, piknik.
Kemudian yang terakhir ketika kita sedih, sholat. Setelah sholat apa Bapak Ibu? Ya sudah, karena ayatnya mengatakan wasta'inu bis-sabri was-sholat. Sudah, puncaknya itu sholat itu. Jadi kalau kita sedang galau, sedih, sholat. Sedihnya pagi-pagi, sholat duha. Sedihnya malam-malam, sholat malam. Sedihnya sore-sore, sholat asar. Sedihnya siang-siang, sholat zuhur. Betul Pak ya. Sedihnya subuh-subuh, sholat subuh dan lain sebagainya. Jadi inilah 3 resep yang saya sering sebut, 3 resep kenabian mengatasi galau. Ya, jadi kalau kita sudah sholat, ya kita perbaiki terus, sholat perbanyak dan lain sebagainya. Sedih lagi, sholat lagi dan lain sebagainya. Jadi sholat inilah ya, karena wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sering juga diterjemahkan sabar itu tadi membaca Al-Quran sambil bercerita, mendengar cerita orang lain yang lebih sedih. Sabar itu juga diterjemahkan sebagai ada perjalanan rihlah ya. Perjalanan spiritual, perjalanan intelektual, dan perjalanan-perjalanan yang lain yang itu membuat kita mendapatkan keagungan penciptaan Allah dan membuat hati yang sempit terasa lapang. Nah itu barulah kemudian yang terakhir, sholat. Kalau bicara masalah sholat Bapak Ibu, saya teringat pada ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, apa yang paling hebat di dunia ini? Yang paling hebat di dunia ini adalah yang paling hebat di dunia ini adalah api. Apa Bapak Ibu? Api. Tapi Imam Ali mengatakan, tapi sehebat-hebatnya api bisa dikalahkan oleh air. Berarti yang paling hebat adalah air. Tapi Imam Ali mengatakan lagi, sehebat-hebat air masih dikalahkan oleh apa Bapak Ibu? Tanah. Karena air itu kan kalau diuruk tanah langsung hilang Pak airnya. Maka yang paling hebat adalah tanah. Maka yang paling hebat tanah kata Imam Ali. Tapi sehebat-hebat tanah masih kalah oleh yang namanya apa Bapak Ibu? Masih kalah oleh yang namanya manusia. Karena manusia itu nginjak-injak tanah. Berarti yang hebat itu manusia. Tapi sehebat-hebat manusia masih kalah oleh apa Pak? Oleh ngantuk Pak. Coba bayangkan. Orang kalau sudah ngantuk itu hilang. Cantik ngantuknya jadi enggak Pak. Cantik Pak ya. Nah itu ya. Jadi sehebat-hebat manusia masih kalah oleh ngantuk. Tapi sehebat-hebat ngantuk masih kalah oleh yang namanya apa Pak? Sehebat-hebat ngantuk masih kalah oleh yang namanya bukan Pak. Sehebat-hebat ngantuk masih kalah oleh yang namanya susah Pak. Orang kalau lagi sedih, susah, boro-boro turu Pak, mau ngantuk ora iso. Iya. Jadi ternyata yang paling hebat itu susah. Tapi sehebat-hebat susah masih kalah oleh apa Pak? Sabar. Ya. Jadi yang paling hebat itu apa? Sabar. Nah yang bisa mengalahkan sabar apa Pak? Gak ada. Ayatnya tadi wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadi dengan kita bersabar insya Allah tidak terkalahkan tadi. Ini benar kata Imam Ali bin Abi Thalib Pak. Saya setuju itu. Ya. Jadi sabar dan sholat adalah cara kita supaya kita berbahagia. Ya, sehingga tadi ketika kita menyambut bulan Ramadan sudah tidak lagi sedih. Tapi kita dengan semangat marhaban tadi, marhab itu artinya berlapang-lapang hati, artinya bergembira, artinya bersemangat karena gembira tadi.
Maka kalau kita sedih, tadi kita belajar dari 3 resep kenabian mengatasi galau. Kebetulan juga saya terinspirasi karena ini kan bulan Rajab tadi, Isra Mi'raj tadi Bapak Ibu ya. Isra artinya perjalanan, Mi'raj itu artinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau kita lihat latar belakang sirah nabawiyahnya, ternyata disebabkan karena Rasulullah bersedih. Bahkan tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan. Nama lainnya apa tadi Bapak Ibu? Amul Husni. Ya. Nah, terkait dengan materi ini saya pernah tulis di Suara Muhammadiyah. Bapak Ibu ketik saja anti galau belajar dari Amul Husni. Nah, itu nanti di Google kelihatan itu. Ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau baca ulang terkait dengan materi. Ibu Bapak jamaah yang berbahagia, jadi saya rasa itu yang bisa disampaikan. Sudah mau jam 9 ya, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. 3 resep kenabian belajar dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengatasi kegalauan. Yang pertama, diturunkannya surat Yusuf, artinya kita disuruh membaca Al-Quran dan belajar dari kesedihan orang lain yang jauh lebih sedih, jauh lebih menderita daripada kita. Kemudian yang kedua, kita disuruh Isra, artinya melakukan perjalanan ya. Nanti diagendakan ke Gunung Kidul atau ke Tawangmangu ya Pak ya, atau kemana Pak, tapi nggak usah jauh-jauh Pak ya. Taman Pakujoyo gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa sih ke Taman Pakujoyo, tapi kedekatan ya Pak ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir tadi adalah dengan Mi'raj, itu artinya kita disuruh memperbaiki sholat kita. Dengan sholat kita memohon pertolongan kepada Allah atas berbagai persoalan-persoalan itu. Mungkin itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sambut datangnya bulan Ramadan dengan memwiridkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan melapangkan hati kita untuk menyemarakan bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.